Halo, ketemu lagi di Offside Duo episode hari Kamis. Dan ini spesial rame sekali, tepuk tangan dulu dong. Ini pertama kalinya Offside Duo kedatangan tamu. Pernah sih gua kedatangan Jerry sama Afif, tapi konsepnya ngegantiin Coach Justin. Ini duonya ada dua ya? Ini beneran ada Offside Duo, ada tamunya duo juga nih. Ini kalau ini duo sepupu ya. Kalau sekarang sepupu kita. Bisa, karena kalau nikah sama bini lo, sepupunya. iya. Dua rookie yang jelas. Ada senior coach, di jurnalis coach. Udah lupa cerita sama lu. Dulu waktu gue masih ngelatih, ini bocah baru jadi wartawan. Baru jadi wartawan. Coach, wartawan boleh interview Kejar nih dulu udah aman. Baru Mas masih bahasanya ini harta kita digabung belum setara dia. Iya, tetap aja pasti. Ya bener sih. Biasanya gitu. Udah senior. Saya versi. Dulu ini bocah apa minta interview. Masih kurus ya coach ya? Oh, jadi lu punya deh berkas-berkas itu? Oh punya, ada rekaman dia 2 jam ngomong ada gua dari dulu. Lu pernah nggak ngeliput dia yang kayak ngalahin Inggris apa itu 7-2 berapa tuh yang? Oh belum itu 2007 ya? 2006 malah 2006 Lu tahun berapa? Setelahnya zaman Ajelani, zamannya siapa? Pokoknya yang jadi ini deh yang sekarang jadi Itu udah pelatih. 2008. Iya 2008-an sih tuh Liga Futsal gitu. Oleh masih Datang Inggris terus. itu videonya viral kapan? 2007 ya? 2007 kayaknya gua masih kuliah tuh. Gitu, Inggris saya bisa dibantai sama Coach Justin ya. Tapi itu futsal. Sekarang beda, netizen Mas. yang dibantai-bantai. Netizen Inggris. Sampai Gary Lineker pernah dibantai sama dia di Twitter, sama rusak banget nih orang ini. Tapi yang jelas karena kalau Emang apa hebatnya Gary Lineker? Dia mantan pemain bola, gue mantan pelatih. Terus apa? Apa bikin dia so special? ya, sama ya. ya mungkin kekayaan dia lebih kaya dari lu kayaknya ya. Dia lebih kayak I agree. Iya kan? Cuman nggak memberi hak, dia lebih hebat daripada gue. Ya, Nah. itu Tapi Gua setelah nggak yang bisa dulu itu bisa. nggak pernah ini lagi kontak lagi sama setelah Gue Grealish blok itu. dia. Iya, bukan kiper Inggris tapi ngeblok dari Lineker cuy. Bukan kiper Itali, bukan kiper Terlalu Belanda. blow on dia, terlalu textbook. Lo ngomongin tim futsal Inggris dibantai, ngomongin pandit Inggris Gary Lineker. Nah, sekarang kita ngomongin Inggris yang akan mulai nih musim baru Premier League 2024-2025. Siap jersinya. Dan ini anjir pada pakai jersey Ini juga baru. jersey baru. Jersey dong. European League. Jersey nggak main di malam ini nggak main. Kesalip Chelsea terakhir ini. Oh, di Kesalip nggak ada. Melon, Liga Melon kan. Halapannya kan Piala FA udah Iya. juga nggak jadi juga. Akhirnya MU Europa League, Chelsea ke Melon. Nah. Lo nggak dapat apa-apa. Kita konsentrasi ke Padahal waktu masuk 2 tahun lo masuk 4 besar, wih hebohnya minta ampun. Oh, Kayaknya iya. tahun depannya bakal lebih bagus ya. Kan gue bilang tahun depan drop semua. Karena miliknya Arab kan. Bahkan di Champions League gue bilang Newcastle rank 4, dihajar Iya, gue. Dan karena beneran rank cedera. 4. Tapi kan katanya ini, katanya kan karena cedera. Mungkin kalau full Alah bullshit emang. Castle doang yang cedera, yang lain gak ada yang cedera. PSG kalah 4-1 coach kalau nggak cedera pemainnya. Cedera. Ini baru belum mulai diskusi udah ribut ya dari tadi. Tapi kita ngomongin musim baru Premier League, persiapan-persiapannya transfer mungkin nggak seramai musim-musim sebelumnya, tapi tetap secara kekuatan masing-masing semuanya pasti cukup serius ya. Gue pengen lihat bagaimana pemain-pemain yang diincar sama tim-tim besar, terutama let's say Arsenal, MU, Liverpool belum ada. Nggak, transfer nggak sebesar biasanya. MU seneng loh transfernya. MU paling banyak nih kelihatannya. Iya kan? Gak Paling ada sebesar. Villa paling banyak. Nah, tapi kalau dari transfer ini menurut kalian yang player to watch siapa? Nggak, tapi sebelum ini, nggak ada yang tanya sama gue, Apa itu? kenapa transfer window ini sepi? Nah, kenapa itu coach? Pertanyaan mainstream semua ini, rookie. Serba salah. Jadi gini, kalau menurut gue, satu, kena financial fair play. Kedua, klub-klub itu nggak mau dikadalin sama klub kayak Benfica yang jual Nunes 290 juta kayak gitu-gitu, yang harganya heboh. Klub itu nggak mau dikadalin. Contoh paling nyata, paling bagus itu Osimhen. Walaupun sama Chelsea ditolak, PSG tolak 135 not worth it. Dan dia mau cabut. Ujungnya nanti lu lihat menjelang tanggal 2 harganya turun. Jadi klub ini udah nggak bodoh lagi, nggak mau dikadalin sama klub lah untuk beli pemain yang terlalu mahal. Ya. De Ligt sama Mazraoui 70 juta itu termasuk murah loh. Murah. Iya kan? Murah. Nah, fenomena kedua, klub-klub kaya ini udah nggak mau pakai pelatih-pelatih tua. Karena pelatih tua mahal, mintanya banyak. Ya. Susah diatur juga. Susah diatur. Ya. Akhirnya mereka
pelatih Pelatih muda. muda. Salah satu slot. Ten Hag kan termasuk pelatih yang nggak begitu dikenal. Maresca ya. Maresca. McKenna. Jadi pelatih kayak Mourinho ke Turki, Pochettino itu lama-lama Pochettino masih muda lah coach hitungannya lah. ya lah. Pochettino seumur gue man. Iya, tapi kan nggak mau Mourinho, tuan Mourinho kan. Iya. Ya lu kan muda. Oh iya, gue Kan muda. Lupa gue. Enggak. Tapi ada Lupa gue. ada ulang ada ulang kacamata kompetisi lu juga ya. kuning gitu. Gue kan posting bola ya, ini intermezzo. Ada yang komen, gila coach ya, yang lain umur 50 tahun plus berantem sama penyakitnya, ini coach masih tiap minggu main bola. Masih ngolongin orang ya. Enggak, kalau kan berantemnya sama tiang gawang. Yang awal. Mau udah kiper. Oh, sama kiper. Kiper dua kali. Itu go for lah. Iya, tapi gue lucu banget yang di post Bang itu kan. Tendangan jumpa fans dia ngelakuin juga. Itu ngepur ya? Masih ngepur? Umur 57. Ngeri. Tapi nggak Lu nggak ngelihat gue kolong dari belakang. Iya, iya. Hal kayak itu nggak ada yang mengakui, karena mereka nggak sanggup semua. Tapi yang jelas itu video akan berseliweran selama 2 pekan ke depan lah ya. Ya kan, tendangan ada tiang, tendangan jumpa fans. Oke, kembali lagi pertanyaan itu jadi dua fenomena itu Ya. yang membuat klub sekarang tidak terlalu jor-joran plus financial fair play sehingga mereka harus lebih pintar lagi untuk beli pemain dan pelatih. Ya. Kecuali ada satu klub warnanya biru namanya Chelsea. Nah, itu agak tolol itu. Punya 48 pemain, kipernya 7, sebenarnya 8 satu di loan. Kualitasnya gitu-gitu aja semua. Ambil Pedro Neto. Nambah lagi. Penyerang. Masih Masih kurang. nyari lagi, Wingnya masih penyerang. kurang. Gila itu aneh. Bahkan Joao Felix diincar. Aneh. Tapi ya sudah lah, minimal kita ada bahan bulian satu musim. Siapa tahu kolektif malah. 55 kita lihat. pemain, buset Chelsea itu gak habis pikir. Tapi kan sebenarnya jawabannya juga sebenarnya sedikit mainstream coach. Karena kan sebenarnya financial fair play itu sebenarnya sudah makin ketat ketika habis pandemi itu kan. Mau nggak mau tim-tim udah pada Juve yang dulu paling kaya di Italia aja sekarang. MU semenjak apalagi di Premier League sekarang ada apa yang PSR? Ya, itu? PSR. PSR yang lebih ketat daripada Justru Premier League, setelah pandemi lebih kan? dilonggarin karena Iya, kan sempat pandemi dilonggarin. pendapatan Iya. kan Buat hilang. nafas dulu kan. Tapi sekarang kan nih siklus PSR udah selesai nih. Nah, Siklus ini. 3 tahunnya. Sekarang kan Betul. 3 tahun lagi. Chelsea kenapa bisa beli 12 Padahal pemain mereka baru? bisa jual-jual Iya. pemain. Mereka jual pemain akademi. Iya. Oke, itu satu. Tapi yang kita juga harus lihat mereka tuh jual hotel ke mereka sendiri. Nah. Mereka jual 2 hotel ke mereka sendiri seharga 80 juta. Nah, itu yang membantu mereka di PSR ini juga. Makanya Dan itu. kontrak panjang. Kontrak panjang yang Kontrak dulu panjang, makanya diberhentiin sekarang kan benar. yang 8 tahun Mudryk itu ya. kontrak 25 tahun. Enggak, 8 tahun. Itu cicilan KPR, coach. Enggak ada cicilan pemain 25 Mirip tahun. gitu. Paul Palmer mau dikontrak 9 9 tahun tahun. ya, buset. Untung UEFA nggak tolol, ya udah kalau lu main kayak gini gue cut sampai 5 tahun doang. Iya, amortisasi. Itu Jadi memang sekarang masing-masing liga juga punya rule sendiri. Kayak La Liga kan sekarang ada salary cap-nya Semua juga. FFP-nya beda-beda. FFP-nya Tiap liga. beda-beda. Makanya Barcelona empat-empatan tuh mau beli udah punya Dani Olmo belum bisa didaftarin. Beli pemain bisa daftarin. Nah, nggak daftarinnya bisa. yang di La Liga nanti kan. bisa sabar. Kita- itu kasus tiap tahun, tapi kita bahas IPL nggak Ya, Barcelona. nah Oke. kalau ngomongin IPL banyak transfer berseliweran. Kalau dari Firdi dulu deh, lu player to watch menurut lu siapa dari pemain-pemain baru? Dari pemain yang baru. Yang main yang baru? Sebenarnya gue pingin lihat De Ligt di MU sih, karena menurut gue tuh cocok banget dengan apa yang Ten Hag perlu dari seorang back. Apalagi kalau kita lihat bagaimana cara mereka main di Premier League ya, di Piala Community Pre-season. kemarin. Oh, Community. Iya, bagaimana Onana bener seperti apa yang dia pinginin, dia main lebih risk taking, dia ngasih Lebih bola pendek. Pemain ke-11 lah, Iya. pemain terakhir. Betul. Lu lihat angka-angkanya si De Ligt nih soal progressive passing, soal passing key passes, passing to Enggak, third tapi lu area nggak itu. bisa lihat data itu Enggak. karena itu di Bundesliga. Enggak, Vin. bukan. Santai. Ini dibandingin dengan 5 liga besar lain dari pemain-pemain yang di posisi sama, coach. Dia itu salah satu yang tertinggi. Iya, tapi itu Yes. still di Bundesliga Liga kedua nih IPL. statistiknya itu meliputi UCL juga. Jadi di liga UCL Liga ketemunya Champions tim juga. kardus semua. Ya, sama Tapi kan aja ketemu familiaritas Arsenal Ajax dong. doang. Ya, Iya. lu pikir Arsenal nggak kardus? Arsenal kardus juga di IPL, di UCL. Gila, Tapi familiaritas Ajax ngaruh nggak? Maksudnya Oh, kan yang- siapa iya, tahu bisa selain itu. lebih nyetel gitu dengan Ten Hag dan Iya. ya maksudnya. Ya, tujuannya itu lebih nyetel. Kalau nggak ganti Iya makanya 50 juta. makanya. Dan dia kan kaptennya Ajax ketika mereka ke semifinal Liga Iya. Champions Iya. dan waktu itu dia masih 19 tahun. Ini cocok sih.
awalan umur berapa sih dia? 24, 25, dia baru ulang tahun, 25 kan? baru ulang tahun ya. nggak salah tuh. Mukanya 32. Tapi lo kan di channel lain justru Iya, against enggak, kan? ini- Ya, lu kenapa di channel lain? Setelah gue lihat lagi, setelah kan gue against waktu itu karena gue lihat kenapa sih alasannya dia nggak Iya. bisa di Bayern Munchen nggak nyetel apa-apa. Ternyata emang gaya mainnya dia tuh lebih cocok untuk Ten Hag, dan di Bayern Munchen dia kan ganti-ganti pelatih terus tuh. Iya. Iya. Dia 6 tahun terakhir ganti 5 apa 6 pelatih. Dia tuh nggak punya Termasuk stabilitas Juve, itu untuk anak yang masih muda, yang masih dia dari Belanda. Habis itu dia coba ke Italia, dia coba lagi ke Jerman. Nggak dapet itunya, nggak dapet tarikannya. Nah, kalau dia datang, kalau dia main lagi bersama pelatih yang pernah bawa dia ke semifinal Liga Champions, bukan hanya semifinal Liga Champions, tapi sebagai kapten yang hanya kalah tipis dari golnya Lucas Moura waktu itu. Gue yakin seharusnya dia fit the bill untuk ke Man United. Makanya gue pengen lihat nih, gue tertarik lihat dia Ya, bisa apa tapi nggak Ten Hag di MU kan beda sama Ten Hag di Ajax. Maksudnya secara pressure, secara sistem yang ada, Kurang manajemennya lebih sama sih. gitu. Kalau Enggak gue sih. bilang ada Gimana sama. tuh? Enggak. Kali ini gua harus Dia nggak bisa mainin gaya Ajax. Nggak, ya. Gimana dia dia nggak itu? bisa. Dia tetap bermain dengan sistem yang menurut dia cocok, yaitu direct ball. Direct ball. Nah, untuk bisa melakukan itu dia butuh defense yang kuat. Defense yang dia bisa percaya Makanya dia berdua lah. itu. Nah, jadi kemungkinan besar Luke Shaw kalau fit, kalau nggak Dalot, Martinez, De Ligt, Mazraoui, ini tiga-tiga di bawah dia di Ajax. Dan mereka kan sebenarnya lebih matang. Tapi kalau dibilang dengan main gaya Ajax enggak. Cuman di pre-season gue lihat pattern-nya itu sudah kelihatan. Kapan mereka pegang bola, pergerakan pemain, nggak asal main kayak musim lalu. Jadi dibanding musim lalu ada progres, tapi sejauh mana gue nggak tahu. Tapi gue setuju soal De Ligt karena Menir satu ini bilang De Ligt di mana-mana nggak perform, nggak apa. Ini kan tergantung pelatih. Kenapa Eric Dyer main? Iya kan? Dan bukannya Eric Dyer lebih bagus daripada De Ligt? Iya. Selera my friend. No. Ini gue bisa membantah karena kalau lo punya back sekelas Van Dijk, nggak mungkin pelatih melirik pemain lain. Masalahnya siapa back mana yang sekelas Van Dijk? Ya kan maksud gua, kalau emang dia kan makanya pertanyaan gua adalah De Ligt itu nggak pernah menjadi main-man-nya coach itu di Juve dia nggak pernah bisa menggeser seorang Chiellini Bonucci, cuman menjadi rotasinya. Di Munchen pun ternyata dipikir akan Siapa menjadi yang main-man. bisa geser Chiellini sama Loh, Bonucci di Juve? kan dia menjadi dibilang calon back world class kan. Nah, oke, gini. Kalau mau man-man, apakah De Ligt akan jadi man-man di defense MU? Ya pastilah harusnya. Iya kan? Kalau nggak mah tolol lah. Ya ini. enggak, makanya kan kita coba lempar dulu nih, apakah ya apa masih Dia enggak? pasti. Apa masih Pasti. enggak gitu. Kita sepakat pasti. Pasti, gue juga Oke, kalau gue itu oke. yakin. Tapi perform apa enggak itu yang nggak tahu gua. Gue setuju sama Virsi, gue bilang dia akan perform. Oke. Karena ketemunya Oli Watkins sama Ivan Toney ya, selesai lah itu. Tapi kan permasalahannya adalah bertahan itu bukan cuma soal back kan. Nah back itu, nah kayak gue nih jadi back. Gue tahu striker gue tolol, tengah gue tolol, ya kelar gitu kan. Nah pressure Enggak bohong lu, kemarin lu tahu striker lu dorong lu kena penalti. itu parah diving. Lu dorong. Parah banget kan gue ini kan. Gue kena Lu lawan penalti. dia? Enggak, gue Enggak, kena dia. tim. Timnya Pange. Striker Striker lawannya lawan tolong. diving. Didorong, diving. Kamu kena dia penalti. dari ujung lari, wasit, didorong. Begitu yang striker yang diving didorong sama dia. Tapi yang diving itu. Nah, menurut gua, jadi back itu di MU itu tugasnya bukan cuma menjadi back untuk menjadi defense doang, tapi bagaimana lu bisa membantu nge-build up dari belakang. Nah, sekarang kan striker MU kemarin sebenarnya ada peluang berapa kali, tapi efektivitasnya Rashford, maksud Oilun, Anthony Ya, itu itu jelek kan. Jadi yang Masalah masalah lain, kan iya. di depan, Iya, lain. bukan di belakang. Jadinya bebannya akan menjadi lebih besar. Nah, ketika MU nanti kebobolan karena nggak bisa ngegolin di counter kebobolan, akhirnya pressure akan ke back-backnya juga. Itu Iya. maksud gua coach. Kalau backnya kuat minimal lu dapat 1 poin. Nah, iya, itu setuju gua. 38 menit 1 poin gue happy. Nah, ujung-ujungnya kan lo yang happy sebagai hater. Kan backnya kuat. Iya. Oke, kalau Bagus, bagus ya. gue berarti Deli, lo siapa kalau player terbaik yang dari pemain baru? Kalau Fiori Fiori pasti lah. lah. Tapi gue sebenarnya gue menarik nungguin Merino itu sih. Maksudnya Arteta kan pengen banget dan pemainnya udah mau kan, tinggal gimana harganya karena Merino akan bisa nge-unlock untuk bisa lebih fluid lagi si Rice sama Odegaard gitu karena Havertz udah pasti taruh depan sih. Terus Partey sama Jorginho lu kemanain? Ya mereka kayaknya bisa jadi opsi aja sih coach. Berarti lo setuju Havertz akan menjadi nomor main Striker. false nine Dilihatnya atas sih gitu ya mereka? disiapin ya. Makanya ya Enggak, lu kan Ketia butuh nggak pelapis. kejual. Iya, Ketia pelapisnya. dong. Wah, Juga dia, Marcel. Oh, posisi mana? Posisi mana dulu? Martel nggak mau, udah nggak mau. Lord dan Ketia nih. My friend, listen. Lu jangan terbuai dengan
Dia itu percaya sama akun-akun followersnya cuma 1.500, terus di-repost sama dia kan kampret Dia gitu. juga nge-repost dari akun situsnya fans Arsenal. Sama aja lu. Osimhen. Oke. Tapi belum tentu Osimhen Gyökeres malah katanya. Nketiah akan ke Bournemouth. Oh, pengganti Solanke. Pengganti Solanke. Masuk akal, masuk Itu masuk akal. akal. Emang bukan masuk akal, itu terjadi. Lu aja belum tahu. Enggak, Gua tapi udah kan tahu. 50 juta coach. Kalau Enggak. 30 juta ya? 30 oke lah. Ya, karena dia jual Solanke 60 Solanke ya. Karena Marseille nggak mau ya Ya, udah. ya. Oke, kenapa lu Merino? Maksudnya bener lu dibanding Calafiori lu justru lebih tertarik Merino? Oh iya, kalau Fire kan udah masuk gitu. Lu nggak tertarik sama Osimhen? Itu mah Tarik ngimpi. nggak bisa, cuma harganya kan nggak masuk kalau kecuali harganya akhirnya turun. Tapi kalau harga dia Masih turun. Enggak, Karena kalau nggak turun nggak ada yang mau Iya. beli. Tapi Iya, sebenarnya iya. kalau nggak Tapi kalau dia turun akan rebutan juga coach belum tuh Enggak, dapatnya itu. Chelsea udah nggak punya duit lagi. Si tim lain nggak ada yang mau. PSG Kalau nggak harga mau turun. beli. Dia tuh mau Jadi Champions tinggal League. Arsenal. Ya, kalau Osimhen tuh dia mau ada, Champions oke. League. Kalau dia ada, oke. Nggak mungkin Chelsea. Kalau dia ada oke. Enggak, Maksud gue enggak. dibandingkan Di Inggris. opsinya Gyökeres gitu kan. Jokernya. Enggak, itu bukan opsi. Opsi cuma satu Osimhen. Iya, maksudnya yang isunya rame. Enggak, itu isu media aja. Ini ke orang-orang kayak Virginia ya. Kalau nggak ada kabar dibikin kabar biar rame. Mana banget. Buat menambah bursa ya. Iya. Iya, iya. Ya kalau ada Osimhen itu opsi yang bagus. Oke. Karena kan ya kalau gue sih suka yang Premier League ready, cuma kan kayak kalau gue ditanya jujur gue kan maunya Oli Watkins, cuma kan nggak bisa. Pengen yang kayak gitu striker. Oli Watkins. Tuh, lu masih ribut sama dia. Gue mau, Lu gue masih yang kayak ribut gitu. sama dia. Butuh striker kan opsi coach. Kita ada Havertz sistemnya kayak gitu. Ini Osimhen, Vlahovic, Højlund, Oli Watkins di sini. Oli Watkins. Premier League ready maksudnya. Oli Watkins cuma lari-lari doang, men. Itu Ya kan dia opsi. 11-12 sama Nketiah is not an option. Mending Havertz aja di situ. Iya, iya maksud gua. Enggak gini, maksudnya kalau Osimhen masuk berarti Havertz Tapi yang golin main. lawan Belanda coach kemarin Apa? Oli Watkins. Ya harus beruntung aja. Lu Osimhen masuk berarti Havertz yang nggak main atau dia taruh di situ? Ditaruh sebagai pelapisnya kan Havertz bisa dari kiri. Nomor Terus 8. Enggak startingnya jadi dia nggak starting dong kalau Nomor 8. bisa, nomor 8. Odegaard. Nomor 9. nomor Rice apa? DM. Pas deh. Oh berarti Merino-nya enggak? Merino Dia kan Atau belum tentu datang juga, Merino. iya kan kalau gue Kan bilang. Osimhen juga belum tentu datang. Iya makanya nggak Itu udah personal agreement kalau Merino lu akhirnya gua sekarang. orang dia orangnya udah mau kok. Udah nggak Osimhen rebutan. datang. Kalian belum tahu. Osimhen datang, Nketiah ke Bournemouth ya. Coba nih. Ya, Nketiah coba. ke Bournemouth. Coba kita lihat ya. Asik. Kalau lo coach apa coach? Karena partai Jorginho gue sih Gue nggak. gak ada pilihan Osimhen. Gini, ini gue jelasin. Enggak, yang lu suka transfer itu kan belum terjadi. Boleh nggak Ini gue jelasin? Ya boleh, boleh. Boleh, apa buat lo boleh coach. Kalau Osimhen datang, lu di tengah punya banyak pilihan. Ya, Karena pemain kreatif hanya Havertz sama si Odegaard. Odegaard. Rice boleh main di area kiri, tapi bukan pemain kreatif. Ya, tusuk gigi lupakan. Iya. Buat yang nggak tahu tuh Fabio Vieira. Ya, yang foto gini kemarin. Masih kebanyakan nanya tusuk gigi itu siapa Nggak Fabio semua Vieira. usaha dua udah tahu tusuk Iya, gigi iya, itu iya. siapa. Nah, kalau lu beli striker, jadi si Arteta punya lebih banyak pilihan. Opsi betul. Opsi Gapsus bisa digeser ke kiri, Iya, iya, gantiin Martinelli, Trossard bisa gantiin ini. Iya, Nketiah jual. Nketiah pasti Udah pasti. jual, udah no discussion itu. Stay. Terus Rice bisa digantikan dengan Jorginho sama jadi lebih dalam squadnya. Hanya seorang striker yang dibutuhkan. Iya, itu juga kali itu. Tapi soal Tapi realistis bukan atau Gioreski. enggaknya. Realistis. Oke. Nah, tapi Karena tadi kalau bukan Osimhen itu nggak realistis. Asal duitnya dibawa cepet ya. Iya kalau dibawa cepet bisa lah. Mimpi. Nggak cuma tadinya tuh kan mikirnya kalau nggak Dibawa masuk cepet. kalau nggak masuk akal Osimhen, akhirnya kita cari pelapisnya Havertz. Gue mikir gitu. Jadi striker yang nggak harus gimana. Tapi kalau ada Osimhen, ya dia lah. Tapi sebenarnya kalau uang 130 itu kan Arsenal masih bisa beli Nggak dong. bakal bisa tapi Tapi nggak akan. Nggak Tapi akan. kalau Nggak ada yang mau beli. finansial nggak akan. Merino juga murah soalnya. Maksudnya termasuk murah ya. Nggak ada yang mau beli segitu. Merino berapa? Bukan 60 Di ya, bawah 60. Jadi kalau udah Merino nggak mungkin Osimhen. Apa Osimhen dan Merino? Hei, Tinggi kita deh. klub kaya. Iya, sebenarnya ada duit mah ada. Duit ada. Sama kayak City kan sekarang banyak duit gara-gara jual Alvarez sebenarnya Oh iya, kan. itu. Iya, kan Si City itu jualan takut Alvarez. kena financial Iya, bill. iya, Makanya 82 mereka loh dia hemat-hemat- duitnya, gila. Hemat-hemat pembelian. Tapi gue seneng ya ngelihat bagaimana tim-tim Premier League ini kan kalau kita tahun lalu, ya masih 2 tahun lalu semenjak diambil sama Arab, Newcastle
bergairah lagi lah transfernya. Iya, lo tau. Enggak sih, Dia Mas. ambil Arab, yang kena PHP ya fans ya. Enggak. Semua berharap kayak City. Semua ada Neymar, PS. Sama PSG. Ini gara-gara PSR, ada PSR itu. Trippier aduh, ya. nggak jelas Messi, banget. Ronaldo semua ke Iya, Newcastle. gue dari awal udah Gordon, nggak Gordon yakin. beli Gordon. Busquets Dari awal gue udah yakin enggak. Makanya enggak bakal kayak Ujung-ujungnya gitu. Gordon. itu juga Masih mending tuh kan Lloyd Kelly, cuy. Lloyd Kelly backnya Bournemouth gratisan. Anjir, itu gratisan juga. Sedih banget. Ya, tapi Gordon lah. Ya Gordon oke lah. Barnes. 10 juta. Ya, Isaac Hampir dijual ya lumayan kan. lah. Gara-gara PSR itu terpaksa jual Ya, yang ya. salah satu pemain yang sebenarnya bakal diandalin nih musim depan sih ya. Siapa? Minteh itu yang main sama Minteh. Arne Slot di Feyenoord. Ya, Itu ya. jago sebenarnya sama Brighton pun dia sekarang musim jago. Emang ngincernya siapa Newcastle Fierce yang lu pengen? Lah, Gehi, Gehi, kan? Oh, Gehi Gehi, udah oke. berkali-kali 3 kali bid ditawar. ya? 3 kali bid gembel banget nggak sih? Udah ditawar, udah tolak. Balap Peles ya? Dalam 3 kali bid itu ditolak terus. MU tiba-tiba udah dapat ya Leny Yoro, udah dapat Leny Yoro cedera, Dapat Deli. udah dapat Deli, dapat Bodoh sih Deli. beli Gehi. Hah? Bodoh beli Gehi. Kenapa? Kemahalan. Oh, mahal Iya. harga ya. 80 ya. Overrated. 65 juta. Pemain Inggris itu Pemain Inggris muda Gehi lagi. untuk gue itu levelnya tau apa? Ya Kiwior lebih bagus dikit lah. Ya enggak lah, bagusan. Enggak lah. Serius? Biasa Biasa banget. Itu biasa banget. Di atas Kiwior dikit lah. Enggak juga. Kalau nggak ada Bang. dia Inggris kemarin. Karena dia berapa Inggris berapa? aja harganya Iya, mahal. itu karena Inggris Itu sih kalau juga. harga emang iya. Harga ya, tapi skill bagus Ya kan. tapi maksud gua kan Premier League minimal Newcastle udah bergairah lah dan juga kemarin di 2 tahun Iya. lalu Newcastle bisa bergairah 4 besar. Enggak, tapi kan Enggak, dia iya. udah nggak jadi tim mediocre lagi kok secara Bisa bersaing bisa bersaing lah. lumayan. Bisa Iya. sering ngalahin juga tim-tim papan Ya, atas. sering kalah juga dengan tim Tahun lalu walaupun nggak lolos. Mereka itu rank 8 bukan tanpa alasan. Cedera kan itu juga. 7, 8 mah dia. Tapi gua masuk Europa League, coy. Kan ngomongin liga. Oh iya, ngomongin Europa Tapi lu League. senangnya transfer siapa? Itu tadi. Iya. Gua sebenarnya De Ligt sih. Gua seneng. Dari dulu sebenarnya dari awal kan gua pengen banget De Ligt zaman dulu banget ya. Tapi kan De Ligt taunya lebih Udah milih lama kan, ke 2019, Juventus. ya. Menurut gua tuh aneh. Dia ke Juventus menurut gua aneh karena dia nggak akan bisa menggeser seorang Bonucci sama Chiellini. De Jong udah nggak pengen. Dia ya pengen sih. De Jong tiap musim. Gajinya 600. Tiap musim Frankie De Jong. Kayak gitu kan, sama kayak dulu MU ngincer Snyder zaman dulu kan. Iya, Snyder. Nah sama kayak juga ada Sampai Snyder segini. jadi kayak kucing bunting anjir. Nah, gol gue De Ligt. Tapi yang gue suka tuh tahun lalu Aston Villa kan. Karena Aston Iya. Villa kayak beli Diaby, terus beli Iya. siapa lagi? Selemans. Ya, Sekarang Villa juga beli Ian Maatsen ya. ya Madsen Ya, juga Maatsen, nambah. iya. Menurut gue walaupun Bagus. nggak high profile, tapi Yes. di setiap lininya tuh nambah gitu. Walaupun mungkin dia akan bilang, nih main mediocre. Tapi menarik untuk dilihat gitu musim depan nih, bisa nggak main-main ini berkontribusi bagaimana mesti. Gue bilang nasibnya Newcastle Ya, over Aston Aston Villa Villa ya Newcastle. 11-12 sama Castle. Berarti akan lebih turun daripada tahun lalu. Habis nih udah. Aston Villa ada Liga Champions dan sekarang Liga Champions kan nambah 2 pertandingan lagi nih. Ya, ya. Dia skuadnya kan nggak dalam tuh. Kalau misalnya Watkins cedera, mereka cuma ada si John Duran itu yang dari Duran, ya. Kolombia nggak itu nggak Kurang sebanding lah. Masih jauh Lu banget. lihat nanti Oli Watkins kayak apa? Diobok-obok tuh sama center back-nya. Solanke gimana Solanke? Lo de Gratze. Oh, Champions League. Dan kemarin kan udah dimulai dengan pembukaan Community Shield, MU lawan City. Nah City selain beli Savinho nggak beli siapa-siapa. Menurut lo City tahun ini lebih susah lagi nggak daripada tahun lalu? Karena kan kedalaman skuadnya makin tipis nih. Alvarez nggak ada, dia beli cuma Savinho yang which is kita belum tahu kualitinya kayak apa. Akan lebih susah lagi nggak tahun lalu? Dibanding tahun lalu? Susah menangin nih. Mau tukang menangin ya? Karena kan tahun lalu udah mepet sama Arsenal, baru di last game lah ya. Tahun ini akan lebih susah atau mungkin saatnya kegusur lo sebagai fans Arsenal? Nanti kegusur harusnya. Karena Arsenal bukan masalah lawan tim gede menurut gua. Masalah lawan tim-tim kayak Fulham. Oh, lawan Aston Pele, Villa. ya. Sebenarnya kan kalau Kalau nggak ada striker tetap kegusur. iya tapi maksudnya bukannya iya, bukannya iya. dulu tuh gua ada rasa inferior lawan tim yang lebih besar tim yang sesama besar gitu loh. Mas. Arsenal kayak lu itu lupa bahwa Arsenal tahun lalu nggak ada pemain penting yang cedera. Ya itu juga. Iya. Lu ilangin
Saliba, Saka, Rice menurut Rice, gua. Odegaard, Saka. Udah bungkus itu. Bang. Saliba. Udah selevel Saliba, itu. Saliba. Atau Saliba. Iya. Kalau gue sih merasa dari 4. Udah selevel Bournemouth itu. menurut gue juga itu juga 3 itu yang suka gue bilang, makanya Calafiori nambah Fans kedalaman Arsenal kan. itu lo bilang ya seolah-olah pemain Arsenal itu fit semua. Kalau fit semua gue setuju. Iya, Tapi iya. kalau udah cedera aja, goyang itu kapal. Kapal gue Tapi- yang kapten. Odegaard juga ya. Kalau gue 3 itu coach yang gue suka bilang, Saliba, Saka sama Declan Rice. Kalau Odegaard ya mungkin sempat off. Odegaard gila lu nggak ada Odegaard siapa Iya. yang mau Tapi kan supply? sempat off perform, bisa ditarik, Havertz Rice maju, bisa ada apa backup di game-game tertentu lah. Tiba ada Kiwior. Ya. Kiwior susah juga Ya pelan. kan ada Calafiori. Iya maksudnya. Iya tahun ini, tahun lalu. Tahun Tahun lalu lalu, ya. menurut gua 3 yang paling penting itu. Iya, karena Saliba. kalau Saka nih, misalnya nih, dia kan dibilang limping acting, Iya, terus dia iya. nengok ke bangku cadangan. Ya Nelson gua lagi nih main gitu pasti. Dia enggak. Padahal sebenarnya Gapsus sudah jangan sering- gua. Sering juga. Gapsus tapi- sudah Jangan, iya, maksudnya jangan diganti deh gue. Soalnya cadangan gue begitu doang gitu. Jadi kembali lagi Arsenal bisa mempersulit City. Ya, itu kalau setuju. nggak ada yang cedera. Setuju. Oke. Tapi Timber kan ada, Iya, Timber. Tahun lalu emang cukup Pemain bagus ya. Depan lah. Oh ya depan. Tahun lalu nggak ada gue yang setuju. cedera ya, main-main krusial emang Depan penting gua banget ya Nggak buat ada. Arsenal. Terutama Odegaard Saka itu penting banget itu. Iya, betul. Nggak ada yang cedera. Dan di minggu pertama ini langsung ada big match ya, City lawan Chelsea ya. Itu Chelsea. big match ya, saya dibilang. Nggak, itu MU lawan Fulham. Emil Smith Rowe. Fulham jago loh, Fulham loh. Tahun lalu loh. Selevel kan MU Fulham. City Chelsea hari Sabtu ya? Minggu. Ah, Minggu. Chelsea Minggu. di City Oke. Chelsea. Ini Muniz, paling pertama bagus di loh. Jumat kan. Smith Arsenal Rowe, ketemu Wolves. Wah, Yang jam gampang itu. 9, Sabtu Wolves 9. tanpa Neto ya. Apa Neto lagi, udah gampang banget. Tapi Gary O'Neil. Sekarang masih masih Wolves apa ya Wolves masih itu? Gary O'Neil Oh, kan masih yang Gary O'Neil. nyusahin Pasti menang. MU di pertandingan pertama musim lalu kan Iya, si iya. Wolves. Ah. Tapi aman lah coachnya, selisih 2 gol ya. Game pertama. Ini seru nih karena di 4 gol. Tapi emang kan dibantai terakhir dibantai kan 4 sama gol lah. Arsenal. Akhir- 2 gol. iya. Enggak 2. Gue sih 2 kalau 4 gol. Yang jelas ini Awal musim nggak langsung penonton-penonton Premier League di Asia akan dimanjakan dengan langsung dijamah pertandingan pertama MU. Tuh engagementnya dijamin gede kalau kalah. Jam 2 gila. Iya iya. Nggak masalah buat kita. Lu masih nonton. Gue kerja lah. Sama aja. Satu dini hari ya. Tapi ini hari. Reaction buat member gitu. gue tapi. Iya. Nah, ini gue juga sempat lihat kan kalau lo di Instagram ngepost soal perbandingan harga dan lain-lain tayangan Premier League di negara-negara ASEAN. Kan ini ada harga baru naik, langsung ada protes-protes. Tadi Kita kok itu dibandingkan kurang bersyukur. Sama kayak gue waktu bikin member. Orang protes, YouTube kok disuruh bayar nonton. Nah, lu harus menghargai gue juga dong. Nah, terus sekarang berapa member lo? Ribuan. Sombong ya kan? Ya emang fakta. Ya. Tapi ujungnya balik lagi supply and demand Iya. itu ada. Jadi orang protes tetap aja. Sekarang orang nyanyi kita harus bayar, kenapa kita ngocein bola nggak dibayar? Padahal lu harus nonton, ngonten. Apalagi yang Premier League gitu ya, My main friend, bola. gue langganan 4 majalah Belanda yang gue bayar. Gue langganan 2 account video. Oke. Karena gue nonton 2 pertandingan kan. Langsung ya, sekali. Langsung 2. Iya. Iya, karena gue harus nonton. Daripada lu nonton tiba-tiba nge-lag. Nah, Iya. Pas Nketiah mau cetak gol nge-lag. Iya, benar. Iya. Lu harus nonton yang official. Iya. Ya karena memang kan harga Premier League kita tahu sendiri broadcasting rights-nya itu mahal banget. Gua Yang, juga yang lucu di Indonesia ini apa? Apa? Kan banyak grup-grup fans yang menyebut dirinya itu die hard. dia emang Ya kan ada kan? Ya emang dia Bruce Willis. Ya, nah, pertanyaan gue kan kalau lu merasa diri lu die hard, dukungan lu terhadap klub apa? Ya. Beli jersey KW. Iya kan? Ya, betul. Kalau lu langganan official, lu punya kontribusi terhadap klub lu. Iya. Karena official ini beli TV rights-nya dari IPL. Betul. yang dibagikan nanti ke Yang klub-klub dibagikan ke klub. Balik ke klub lagi. Jadi kalau lu merasa diri lu die hard, pengen dukung klub lu, lu nggak punya duit ke Inggris, kayak Panji gitu. Bukan nggak punya duit. Gua anak 3 coach soalnya coach. Pelit duitnya banyak di tabungan, gue tahu itu. Gue tahu banget. Kan jadi kita ada cicilan. Cicilan kan di KPR 25 KPR 25 tahun. Jadi kalau lu nggak bisa ke Inggris nonton, Ya. ya salah satu yang nggak terlalu jersey kan mahal. Iya. 1,4 ya. Yang itu tergantung, kalau yang tergantung. otentik atau berapa ya? Ya, Replika pokoknya atau mahal lah. player. Nah, lu bisa dukung selama setahun. Secara tidak langsung dukung klub lu. Baru lu bisa sebut diri lu die hard.
Ya dan juga kan masih mending gitu. Gue lebih khawatir ketika nggak ada satu OTT yang menaungi kayak kemarin pramusim tuh Iya, bingung. nonton misalkan MU pramusim harus nonton dari MU TV-nya, subscribe lagi. Dari Kayak Arsenal lawan apa? ya kan? Leverkusen. Gue nonton Arsenal lawan Leverkusen. Leverkusen. Iya. Share di mana? Nggak ada. Bukan selalu legal. Iya. Illegal streaming show, no. Nah, iyalah. Cek website Arsenal, cek. TV. Tahu berapa? 7 pound, 140 ribu anjing cuma satu friendly match. Satu pertandingan Ada 1.000. pertandingan. Dan friendly, dan friendly. Ya. 140 ribu. Cuma ngeliat Saka dipeluk-peluk doang itu. Iya kan? Udah gila. Saka Dan dipeluk-peluk. orang masih komplain. Sama kayak komplain jersey timnas kemahalan. Orang kita itu kalau nggak komplain bukan Konoha. Iya. Selalu harus dikomplain. Nah, tapi kan lagi-lagi memang kalau harga mahal itu biasanya sebanding dengan kualitinya You gitu got kan. something Nah, to read. Iya, betul. betul. Nah, ini Betul. kan. Sama kayak lu naik Mercy atau Avanza. Ya. Dua-dua punya AC, ada lagunya, bisa ngerem, bisa nyetir, tapi quality yang lu dapatkan. Iya, benar. Iya. Dan memang quality itu kan secara resolusi so far juga oke-oke aja kan. Dan nggak suka putus tengah jalan lah ibaratnya. Iya, dan beragam juga kan bisa Dan ditonton. gue kalau bandingin Ji, sama pas gue tinggal di Inggris, pas di sana kan kita juga Gua suka ini. nih. Hai. Menyombong tanpa harus naikkan. Oh, ini Apa ya? menceritakan apa adanya. Oh, iya. Itu pengalaman gue. Waktu gue di sono, kita belum pernah kerja di City. Waktu kerja di Sebutin City. aja langsung semua. Nah, kalau waktu kerja di City kan gue perlu nonton City. Nah, Ya sombong gitu. tapi kalau di OTT di sana itu kalau kan mereka ada blackout tuh jam 3 sana, jam 3 kick off, jam 21 sini. Jadi pertandingan jam 21 di sana itu sama sekali nggak bisa dilihat. Jam 3 sore. Jadi kayak nanti nih Arsenal misalnya main jam 21 waktu sini, jam 3 waktu sana. Itu di Inggris nggak bisa lu lihat sama sekali. Tapi stream- Cara yang legal nggak bisa. Ya. Sama sekali karena itu adalah blackout yang udah ditetapkan untuk meningkatkan angka kehadiran di Stadion. lower leagues, Stadion. stadion di yang lower leagues terutama. Jadi ketika gue nonton di sana, nonton City yang jam 9 gimana caranya? Yang jam 3 sore gimana caranya? Nggak bisa kalau mau kerja lain. Datang ke stadion kalau mau langsung atau ya dengan cara-cara lain. Tapi yang tetap ya harus yang legal dan pilihannya tuh dikit channelnya. Sementara kalau di sini Lu tahu pilihannya caranya bisa gimana? pilih. Apa? Nih gue kasih lu trik. Apa itu? Ah, Gue kan sering keluar negeri. asik ini lagi lagi. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dan gue kan nggak bisa gue sebulan off. Ya. Pasti bikin nonton. video. Ya. Nontonnya di mana sekarang gue tanya? Ya. Kalau lu lagi di Amerika atau di Jerman atau di mana? Gue nonton video. Hah? Oh iya? Ya, kan nggak bisa di luar negeri. Iya. Gue pakai VPN yang server Indonesia. Ya. Ini trik diajarin sama anak Amerika di sana. Ya, tapi nanti mungkin ini kita akan edit bagian sini ya. Ini mengajarkan yang tidak boleh sebenarnya. Jadi gue nonton video. Ya. Jadi lu 140.000 satu match. Oh iya. Di sana mahal Ja- banget emang. Jadi kalau lu sering keluar negeri atau pernah kayak gue pernah 20 tahun tinggal di Eropa, harga kita itu peanuts loh. Iya. Nah, ini mungkin juga Asli murah banget. Nah, ini soal Mr. harga, Data nih, soal data harga nih. nih, gue Data, bandingin data. sebelum sini kita lihat nih harga langganan Premier League di negara tetangga ya. Wih. Singapura per bulan itu 500.000 Ji. Oh, oke. Per bulan. Per bulan. Indonesia Itu, berapa itu kalau belum per bulan? paket belum paket UCL, belum paket Serie A itu lain. baru konsep Itu Liga baru doang. Premier League loh. Lu tanya Indonesia berapa, kita itu tiap minggu promoin video di lapakgaming.com. Masih lu nggak tahu harganya berapa? Bukan, kan itu per bulan, Coach. Iya, Ini per bulan. tahun. Oh, lu per tahun. Ini per bulan kan? Ya, kita per bulan. Per bulan. 159.000 ya, masalah Berapa? ya? 150 kan berapa? Iya. Iya, 150-an. Gak nyampe segini. Di Malaysia harganya 100 ringgit per bulan, 360.000 per bulan. Di Australia 200 hampir 300.000 per bulan. Jadi dibandingin di daerah lain di Tetangga-tetangga. Tetangga. Iya. paling worth it emang masih di sini dan senang banget lihat bukan hanya pertandingan aja kalau coach lihat full match gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang kekejar waktu yang harus ngejar waktu untuk ada kerjaan lain dan lain-lain kan kita bisa nonton mini match. Itu sebenarnya yang paling gue suka sih dari Jadi sekarang. untuk rakyat Indonesia yang tinggal di sana, beli video nonton pakai VPN. Tolong diedit lagi, ini susah nih, editnya nih. Nggak boleh. Daripada lu bayar TV luar, mending lu beli video. Jadi emang murah ya, hitungannya. murah dan banyak bukan hanya murah tapi lu bisa punya
pilihan semua pertandingan. Itu sih 380 pertandingan lu bisa lihat. Dan itu yang nggak dapet ketika gue di sana. Jadi di sana pilihannya terbatas, channelnya terbatas. Kita nggak bisa milih mau pertandingan kapan, nontonnya apa. Ya kita ngikutin aja channel apa adanya apa. Kalau ini kita bisa milih. Udah black out. Iya, black out Kita nggak segala. banyak pilihan. Karena dia terkonsol loh, Iya, mereka Latin. Coach mesti tahu soalnya banyak juga yang teriak-teriak itu justru emang dia bisa ilegal juga kan. Iya. Dia nggak bayar juga nih orang-orang yang berisik ini gitu. Banyaknya kan. Orang yang gitu biasanya sudah biasa melanggar hukum. Itu benar. Dan ini benar-benar melanggar hukum. Lu jangan ketawa. Pada suatu saat nanti lu ketangkep karena itu ya lu. Ini ada hukumnya loh. Iya. Ini bukan bercanda. Maksudnya kalau emang maksudnya penikmat kayak kita gitu ya, maksudnya kita tahu efeknya misalnya kalau ada naik juga pasti kan tadi ya untuk klub juga Yang kontribusi. gue takutin tahu, cuman satu. Nanti kalau seandainya perusahaan yang beli, which is Entek sekarang beli video, lama-lama mereka ngapain gue beli rights-nya Liga Inggris? Rugi gue, nggak beli, udah selesai lu semua. Iya. Lu mau bayar pun nggak malas lu, udah Nah, selesai. lu itu semua. itu yang akhirnya membuat Selesai lu semua. sakit gigi pencinta Premier League kan. Karena mau nonton di mana gitu kan. Lu jangan bilang kalian jangan bilang nggak mungkin. Ini contoh. Dan itu pernah kejadian. Bisa terjadi kalau semua mikirin ilegal. Dulu kan sempat yang transisinya ke yang TV kabel dan lainnya juga sempat terjadi kan. Sempat terjadi, Mana Premier kita League hilang, kebingungan nonton di mana Selesai lu gitu kan. semua. Ya berkat dulu aja, maka dari itu jangan tolong. Lu ambil langsung beli nonton yang legal, yang official kalau lu mau seperti ini. Jangan bilang nggak punya duit lah, bullshit lah. Lu beli pulsa, lu jajan di luar aja bisa kok. Lu main MOBA gitu main, bisa beli kuota. Bisa. Karena kan Ini masa prioritas aja. iya. Ya karena kan kalau let's say kalau memang kepepet banget nggak bisa yang tahunan kan juga ada opsi lainnya yaitu yang bulanan gitu kan. Jadi memang opsinya cukup banyak kan buat kita bisa nonton. Yang gue takutin ya itu. Ntar bilang, udahlah kita nggak usah beli rights Liga. Mati. Itu mati sih. Mati. Jangan sampai itu terjadi, makanya tetap beli yang legal. Kita dukung. Toh kualitas kita dapetin juga. Kualitas dapat, Iya. pilihan pertandingan Banget dapat semua. Tapi gue juga setuju sih kayak Firzi kan gue juga nggak punya TV banyak kayak coach gitu ya. Jadi gue mungkin Apa nih? ya, maksudnya lu kan gadgetnya banyak. Nah enaknya kan dengan Buat kerjaan semua kan? iya kan bisa Mahal-mahal lagi. bisa all screen juga kan. Kita bisa nikmatin di handphone, Iya, di all screen, benar. iPad, di tab ataupun juga di TV. Dan kadang gue kalau lagi MU main, gue nggak mau tuh kadang-kadang keganggu nonton banyak gitu. Paling satu gue setel juga di handphone atau di TV atau di iPad. Kalau gol baru nengok. Kalau gue baru nengok, tapi kalau ada MU main gue bisa fokus. Nah, kalau biasanya gue besok ada siaran apa untuk review, gue akan nonton ulang tuh, either itu full match Iya, atau benar. mini match. Jadi kebantu banget buat kita yang suka ngomongin bola, konten kreator bola. Wih. Ya itu masalah finansial kok. Sekarang susah loh. Kayak nggak. Ya, dia itu selalu playing victim, seolah-olah dia nggak paling Ada. Gue Gue tahu duitnya berapa. Iya, ada. Kita punya tabungan, gue tahu. Kita semua tahu rumahnya di mana kok. Udah Gue dua account ada, tapi gue nggak punya dua PC mahal kayak lu gitu. Jadi gue pasti satu pakai handphone, Itu satu pakai TV. investasi. Iya, Jadi iya. Gue harus punya 2 account. Ya lagi-lagi, balik lagi memang kalau soal harga bisa dibilang mahal itu relatif karena kalau dibandingin sama Asia Tenggara Affordable banget. masih affordable banget. Dan kalau sampai nggak ada yang nyariin Premier League, matilah kita. Mati kita semua mati. Kemarin nih, lu beli satu jersey 1,3 juta. Nah iya, oh iya, Cover setahun. bener. Itu bersih. Kalau jersey paling murah 1,2. Ini masalah prioritas aja. Jersey timnas, ya kan? Yang paling mahal, yang nggak yang cuma pakai kresek doang. Udah sekarang diskon. Baru Iya, baru ketemu ya. Ya, kemarin baru launching kan jersey timnas, cuma pakai kresek doang. Launching juga udah tuh. tahu Iya. dia Dua. diskon-diskonan. Ini 1 tahun lo bisa menikmati semua tayangan Premier League dan nggak cuma Premier League kan? Iya. Setahun loh. Ada yang lain juga. Betul. Mungkin yang pecinta anime. Setahun sebulan itu nggak sampai 100.000. Iya. Dan gak cuma live game ya, banget, jangan iya. lupa ada. Tadi bilang mini Bahkan match, lu member mini Just match. Talk sekarang 50.000 sebulan. Oh sih di sini. Bandingin. Prioritas berarti ya, prioritas. Balik lagi Iya. skala prioritas itu seperti apa? Iya. Nah, gue juga setuju tuh. Jadi bukan nggak punya duit atau apa, prioritas. Oke, kita prediksi dulu nih. Baca ini dong, apa pertandingan pertama dulu. Kita Udah boleh dulu ya. skor. Pasti MU Fulham. Fulham dulu. MU Fulham pasti. 2-1. Oh, skor. Iya, MU Fulham 2-1. Ya pokoknya menang kalah juga nggak apa-apa. Gue MU lah. Di kandang kan, oke, di kandang MU. Berapa? Lo
Gua Ya MU lah. Gua Menang goblok aja nggak menang lawan Fulham di kandang. suka goblok juga ini. Tapi jangan, ini di musim perdana Enggak, langsung jadi bulian. 2-1 bisa Fulham. menang. Gua 3-2 karena kayaknya Fulham bisa ngegolin. 3-2. Iya. Lo berapa aja? Gue clean sheet gue, MU 1-0. Anjay, 1-0. Oke. 1-0, MU. Fir, 3-1 lah. yang tim besar aja deh. 1-1. Terus Liverpool, Arsenal- ini Ini Ipswich Liverpool. Dia main sore, main 18.30. Ipswich, Iya, di bawah Ipswich, merah. Liverpool. Ipswich. McKenna jago. kompani aja dibeli begitu. Udah nggak usah McKenna nggak ada. Ini jadi gua sama Juve McKenna. Nggak ada pelatih Inggris yang bagus. Mau McKenna, McKennie, apalah. Bantai. Nanti lo bantai sih tapi Bantai kayaknya. kok. Ipswich. Bantai. Bantai gua juga. Ya gua juga Bantai itu berapa? Di atas 2? Minimal 2 lah. Minimal 2 Di berarti atas ya. 3 makanya bisa. Dibantai, Oke, dibantai. Gue tiga lihat bisa. slot pramusim wah dibantai ini. Oke. Arsenal Brighton. Arsenal Wolves. Arsenal Wolves. Arsenal Wolves. Ya, tadi gue selisih 2 kalau gue. Masih 2 juga? Masih 2. Wow. 4-0. Ini banyak banget. Gue realistis. Iya karena musim lalu juga Goblok dibantai. aja nggak bisa menang 4-0 lawan Lebih- Wolves. Biasa bikin 3-0 Arsenal clean sheet karena gua 2 Di kandang pemain Arsenal ya? Arsenal. Oh, lu nggak Jadi juga? FPL. Iya. Gue Saliba doang. Gue juga Arsenal. Nggak masih. objektif. Oke. selisih dua. Siapa yang tim besar Iya, lagi? iya, Iya. bener karena Iya. ada kepentingan Objektif. lain. Karena FPL. Karena FPL gua jagoin Arsenal. Iya, secara tren juga bagusan Arsenal. Bagi kan. Iya. 2-0 ini. Ya udah enggak apa-apa. Oke. 4-4 coach. Chelsea City lah. 4-0. Di awal musim. Chelsea City. Bantainya nih. Man Tapi City tahun lah lalu pasti. Chelsea. Lo pramusim kan dibantai. Ini kan pertanyaan ketat. Kayaknya lebih seru West Ham Aston Villa deh dibanding Chelsea City. Oh iya West Ham iya benar juga. Iya nggak? Kalau dari squadnya loh. Kalau dari benar, squadnya benar, loh. benar. Gue penasaran Fulkrug sebenarnya. Chelsea City ya 4-0. 0-4. Hah masa sih coach? Langsung begitu? Pramusim hancur sih. City. Masa 4-0 pramusim Arsenal hancur. bantai City Tapi kan, bantai lu? tapi kan tim-tim pemain-pemainnya belum. Udah banyak Belum nggak? mulai Chelsea semua. udah banyak yang starter Yang walaupun ketika Arsenal ketika Chelsea ketemu City itu Soalnya kemarin starter. ketemu seri kan? Yang 4-4 Chelsea ya, bisa berapa? itu kan? 4-4 ya? Iya, bisa ngeladenin kan. Menurut gue sih kalah tapi nggak jauh sih. Nggak yang dibantai gitu. Kalau Iya, gua beda 2 nyampe sih. Karena pemain-pemain Chelsea belum ngerti tapi- cara main Maresca. Iya, gua 1-3 deh gua. Pelatih baru. Iya, pelatih baru. Enggak tapi Pelatihnya, golin bro. lah pasti menurut gua nggak clean sheet City. Iya. 1-3 untuk City. 3-1. Chelsea golin, terserah deh. Tapi kayaknya golin. Ini hari pembantaian. Gol lagi. Oke, Nongkrong gol lagi. Gue 1-3 Leicester Tottenham Leicester ya Spurs. udah pasti lah. Leicester Spurs? Ya Leicester. Cheryl. Sekarang pelatihnya nggak tahu ya. nggak- Ada Steve Cooper pelatihnya Oh, Forest, oh, Ya, pelatihnya seri. Forest. Aduh seri lah gue juga mau pikir seri. Spurs levelnya Terus Leicester. menang emang. lah. Kalau Son main menang lah. Enggak, seri. Solanke 2 gol. Main di Leicester kan? Main di Leicester. Ya seri. 1-2 gua. Spurs menang. Spurs menang tapi tipis. Tapi Aston jebol. Villa Spurs lagi, menang Aston tapi Villa, tipis. Aston Aston Villa. Ini tim yang punya banyak belanjaan semua. nih. Iya. Seri juga. Villa Ini, Bang. sih. Gue masih 0-0. Villa sih. West Ham Enggak tapi gol lah, gol. Enggak ada gol ini. 2-2. Ini Kayaknya ini Lopetegui ya, bukan Fiesta. Moyes lagi ya. kan mainnya kan tinggi Mainnya dia. Ya gue juga feeling Dua gua sama, ada dua gol sama. sih. Tapi kayaknya gue akan. 2 sama 1 sama pasti gol lah kayaknya menurut gue sih dua-duanya ya. Tapi defense-nya belum tahu juga. Ya kita lihat nih siapa yang paling benar prediksi-prediksinya untuk. Gol enggak gol, seri lah. Hah? Terus seri. Seri lah. Seri. West Ham Arsenal? Iya. Seri tapi 0-0 kalau lu. I don't care. Iya. Lu apa tadi? Iya. Gue Aston Villa sih. Gue Villa sih, gue Villa. Masih ya. Kalian itu terlalu meng-overvalue Villa itu. Enggak, karena kan West Ham juga pelatih baru. Lopetegui kan Iya. masih Banyak pemain baru, pelatih baru, belum. Ngomong siapa tahu. Kalau Villa awal musim biasanya kan nggak langsung. Lawan Newcastle kalah kan. Iya, Lalu 5-1. belum menurut gua ntar lagi baru panas. Ya, Topsider, kalian juga bisa kasih prediksi di kolom komen terkait prediksi skor-skor yang bertanding akhir pekan ini. Yang pasti semoga doakan untuk fans MU janganlah sampai kita dibully di awal pekan karena itu akan sangat memalukan. Game pertama lagi lu bayangin. Lu berarti Sabtu, Minggu, Senin. Bukan. Fans MU bukan udah biasa dibully Ya, tahu. bukan kan. Ya jangan buka musim juga lah, nggak enak baru buka musim langsung kalah tuh nggak enak untuk kedepannya. Nggak dibulinya nih hari Sabtu seharian, hari Iya, Minggu iya, seharian, iya, iya. hari Senin lu Jangan bikin maksimalin, konten. iya. Abis tuh sampai Selasa. Nanti gue siaran City Chelsea, kita bahas MU. Pasti ini, juga. pasti ini. Tapi sebenarnya seri juga bisa dibully tuh ya coach ya. Kalau seri sama Pasti. Fulham, Bully juga. bully juga. Iyalah, lawan Fulham seri goblok banget. Kemarin Arsenal kalah tahun lalu coach. Ya Arsenal juga goblok. Arsenal musim lalu 2 sama sih ya. Game pertama kan lawan Fulham. Tapi kan yang Iya. Tolol beda, ya. Game beda, kedua, beda. game pertama lawan Forest. Enggak sih, menang lah. Ya, yang pasti kita juga bisa menyaksikan semuanya pertandingannya di channel resmi ya. Ingetin sekali lagi, kalau harus lah. kalian memang kepepet banget, nggak bisa yang
tahunan, ada pilihan yang bulanan. Yang pasti ini akan membantu kita buat nonton konten tiap pekannya. Bener. Dan kita bisa banter-banteran dari sini ya. Ya tapi kalau kita ngomongin ini kan harga sebenarnya relatif. Bahkan gue punya ini isu dari orang dalam komunitas. Ini Belum tahu tuh. Newcastle kan? Iya. Belum ada. Apa tuh? Bocoran Dia aja. kan bakal ada kalau harga komunitas itu akan berbeda. I see. Gitu. Jadi kalau lo memang Dia nggak gabung ngomong komunitas. dia Gabung. Cuma nggak kepengurusan. Cuma mungkin by prioritas. Tim yang peringkat 8. Dilihat dari klasemen lu udah Tapi 8. yang nggak masuk Eropa. Iya. Jumlah fanbase-nya paling Jumlah banyak. Oh, iya. MU pasti kan. Arsenal. Karena gue udah kan dari fans MU. Oh, Makanya harga khusus. harga khusus. Respect. Tapi fans Newcastle biasanya nggak butuh harga khusus. karena- Fans Newcastle itu orang-orang tua semua. Kita fanbase salah satu yang tertua. Iya, di justru udah Indonesia. mapan. Pemilik Arab Saudi kan. Udah nggak perlu. Jadi kalau tergabung Iya. dengan komunitasnya itu I akan see. ada harga resmi. Jadi tadi pilihannya banyak. Kalau memang Iya sih. paket diamond setahunnya masih kemahalan, Ada spesial harga ada ya. spesial Ada harganya spesial. juga tuh untuk yang komunitas. Jadi Masa anak komunitas nontonnya ilegal? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Harusnya. jangan dong. Gimana sih? Mungkin. Nobar kalau aja mentok- nobar malu-maluin. legal. kalau mentok-mentok ya Jangan udah malu-maluin. daripada lo cari yang ilegal streaming. Jadi mereka kalau beli mereka harus kontak komunitasnya. Iya, jadi yang adminnya atau mungkin yang Oke. biasanya yang Membership gitu ya, biasanya. Membershipnya nanti akan ada harga khusus buat member. Tapi bukan berarti lu mendadak bikin fans base MU yang baru. Ya kan Udah cukup pisahnya. Sekarang menurut Waduh. gua member tuh setahu gua agak ketat juga ya untuk Iya. jadi join member tuh nggak segampang karena kan lo harus bayar, lo ntar dapat kartu, dapat baju, Dapat jadi nggak kartu. bisa lo tiba-tiba abal-abal bayar tiba-tiba Enggak, dapat maksudnya gitu. bikin fanbase baru maksud dia. Oh, nggak bisa. Pecahan Harus lagi yang misalnya. harus yang udah terdaftar lah atau dikenal lah kan. Kalau MU kan ada 3 ya. Ada banyak lah. Ada banyak. Ada Leicester, Ada Leicester. Ada banyak Indo Brentford ada kok semua. Brighton. Indo Evertonian ada. Indo Blade saja ada, Sheffield cuy. Ada. Tapi Pas mereka naik Degradasi. Iya. Norwich City Ada, biasanya aneh banget. mulai aktif kalau promosi. Abis itu degradasi hilang. Ada lagi. Norwich Kecuali ada, Indotun Norwich. ya. Enggak, Kecuali Indotun. itu member komunitas kayak gitu nggak dihitung. Iya. Yang sah-sah aja. Iya, maksudnya yang memang udah cukup besar lah. Iya. Gua rasa yang kecil-kecil gitu kan nggak pernah. Yang minimal 100.000 Iya. member Ya, lah. terutama yang kalau mungkin nobar banyak orangnya. Banyak. Ya benar-benar. Ya atau mungkin kalau misalkan belum bisa beli yang setahun bisa nobar komunitas gitu kan. Nah, iya, benar. Daripada lo mengharamkan diri lo untuk channel Iya, betul. ilegal. Ya lagi gitu. nonton ramean seru kan? Iya. Lebih seru sama Udah komunitas. gitu Betul. bahasanya yalah. Gitu besar Iya, iklan apa tuh muncul obat-obatan Iya. gitu kan. Nggak enak nontonnya sebagai Betul. pecinta sepak bola. Gue kalau bilang yala ya dibilang coach lu rasis. Apa boleh gitu. itu bahasa Arab. Makanya gue bukan bilang agama, bukan emang agama. begitu yala dibilang gue rasis. Iya. Orang dia ngomongnya gitu ya. Ya intinya banyak jalan, banyak cara. Kalau memang belum bisa setahun, bisa dengan harga member. Kalau Bulanan. kalian gabung dengan member, Ya. atau bisa juga dengan harga bulanan. Kalau memang belum ada uangnya untuk bisa membeli tahunan ya. Ya. Pasti subscribing ini bisa membuat dengan channel resmi ini bisa membantu klub kita lah. Betul. Ya, Iya. pasti. Arsenal Betul. punya Osimhen. Arsenal butuh duit. Newcastle Gehi, punya gehi. MU Udah nggak perlu. Udah Udah nggak perlu. butuh. Udah nggak Bayar perlu. utang. Bayar utang ini banyak banget. Udah nggak Kalau mau perlu. jual McTom nggak laku, mau jual Sancho nggak laku, jual siapa nggak Gak ada laku. Gak ada yang laku. Rashford mau jual nggak? Mau gua. PSG. Mau bayar 80 juta. Anjir, Pak. 80 Lepas. juta buset, mahal banget. 80 juta rupiah, bukan euro. Tukeran Manketi ya coach. Udah. Ya, ya pasti kenaikan harga tidak selamanya menjadi kerugian karena itu Iyalah. menjadi investasi Iya. jangka panjang. Karena kalau nih bulanan mungkin lebih murah, tapi kalau dihitung lu bayar tiap bulan Bener. pasti lebih mahal. Jadi Iya. mendingan kalau emang kalian Setahun. mau, Setahun. Ya kayak gue selama setahun biar. Kalau bisa gampang. beli jersinya 1,2 juta, masa lu nggak bisa Iya. langganan setahun, lu nonton Gitu setahun ya. dan Kalau dibagi juga jadi lebih murah ya Lebih murah. sebenarnya. Iya. dan bonusnya nggak cuma nonton Premier League, ada tontonan lainnya dengan langganan channel OTT resmi. Yes. Video, ya. Oke. Oke. Kita akan ketemu lagi di episode 2 episode berikutnya. See you guys. Bye bye.